Alhamdulillah fans timnas bisa sedikit bernafas lebih lega. Sering dicurangi dalam pertandingan-pertandingan krusial. Erick Thohir utus kepolisian untuk tangkap wasit yang berani macam-macam terhadap timnas Indonesia pada saat melawan Australia. Begini penjelasannya. Resmi, skuad lengkap, mental siap, kondisi psikologis pemain bagus. Inilah susunan pemain timnas Indonesia versus Australia. Mengerikan bisa buat Australia ketar-ketir dengan skuad yang ada ini. Bismillah, hancurkan Australia di GBK nanti malam. Gempar, pernyataan yang sangat berani dari bek preman kita Justin Hubner. Mental Australia bisa ciut mendengar hal ini. Dan alasan kuat dibalik Indonesia memakai jersey putih mode Real Madrid. Apakah yang mendasarinya? Simak baik-baik. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Alhamdulillah fans timnas bisa sedikit bernafas lebih lega. Sering dicurangi dalam pertandingan-pertandingan krusial. Erick Thohir utus kepolisian untuk tangkap wasit yang berani macam-macam terhadap timnas Indonesia pada saat melawan Australia. Begini penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan sikap tegasnya terhadap kemungkinan kecurangan dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Australia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick mengungkapkan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi jalannya pertandingan, khususnya terkait kinerja wasit, guna memastikan tidak ada kecurangan yang merugikan timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, bisa saja Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan melakukan segala upaya untuk melindungi kepentingan timnas Indonesia. Kami akan memastikan jalannya pertandingan berjalan secara fair. Kami tidak segan-segan mengambil tindakan hukum jika ada wasit yang dengan sengaja melakukan kecurangan untuk merugikan timnas kita. Begitulah kira-kira dalam konferensi pers. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya PSSI untuk menjaga integritas sepak bola nasional dan menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika ada unsur yang merugikan dalam pertandingan internasional, terutama dalam kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Jika ada indikasi kecurangan yang nyata dan berdampak negatif pada timnas, kami siap mengambil langkah hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, kata Erick kira-kira menambahkan. Pertandingan antara Indonesia dan Australia diharapkan menjadi laga yang penuh tensi, mengingat pentingnya hasil untuk kedua tim dalam melangkah ke tahap berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Namun dengan adanya pengawasan ketat dan ancaman tindakan hukum ini, PSSI berharap wasit dan pihak penyelenggara akan menjaga fair play dan transparansi pertandingan. Apabila benar, pernyataan ini pasti mendapat sambutan positif dari para pendukung timnas Indonesia yang ingin melihat Garuda Muda tampil maksimal tanpa harus dirugikan oleh keputusan wasit yang kontroversial. Resmi, skuad lengkap, mental siap, kondisi psikologis pemain bagus. Inilah susunan pemain timnas Indonesia versus Australia. Mengerikan bisa buat Australia ketar-ketir dengan skuad yang ada ini. Bismillah, hancurkan Australia di GBK nanti malam. Timnas Indonesia akan menjamu timnas Australia dalam matchday kedua pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Selasa 10 September 2024. Lantas bagaimana formasi skuad Garuda dalam laga tersebut? Menurut pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan memasang formasi berbeda ketika melawan Australia. Mengingat back Justin Hubner sudah bebas akumulasi kartu timnas Indonesia memberi kepercayaan kepada Jay Itzes sebagai kapten, Rizky Ridho, Nathan Chu Aon, Calvin Verdonk dan Sandy Walsh pada lini belakang ketika melawan timnas Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024. Sementara posisi gelandang diisi Tom Haye, Ivan Jenner, dan Witan Sulaiman. Sedangkan penyerang ada Ragnar Oratmangon dan Rafael Struijk.
Saya pikir akan ada perubahan lagi kalau melihat dari cara STY memainkan pertandingan ini. Verdonk akan dikembalikan bermain di kiri, Nathan yang akan tampil gelandang bertahan. Ivar mungkin akan masuk sebagai super sub, kata Bung Ropan sapaan karibnya dalam kanal YouTube Bung Ropan, Jakarta, Senin 9 September 2024. Kemungkinan Hubner diturunkan membela skuad Garuda saat melawan Australia, sehingga komposisi pemain di lini belakang bakal berubah. Dengan formasi andalannya memakai 3 pemain bertahan. Karena kembalinya Justin Hubner, sudah pasti dia akan mendapatkan tempat untuk mendampingi Jay dan Rido, ujar Bung Ropan. Komposisinya Justin Hubner itu akan bermain di kiri, di tengah adalah Jay merangkap sebagai kapten dan Rido bermain lebih ke kanan. Itu menjadi 3 back yang menjadi kesukaan dalam kurung STY tambah Bung Ropan. Paling efektif dinilainya menggunakan 3 pemain di lini serang. Bisa saja dipasang formasi dengan skema menyerang, karena tampil di kandang dan harus merebut poin penuh. Apakah 4-3-3 pola yang akan dimainkan STY, atau bermain 5 di belakang? Kita sebagai tuan rumah, kita butuh menang atau dengan 5-3-2 oke sebenarnya, nilai Bung Ropan. Saya pikir tetap akan bermain dengan 3 pemain di depan. Kita tuan rumah butuh kemenangan di sini, 3 poin penting kalau kita menang peluang menuju Piala Dunia terbuka, sambungnya. Gempar. Pernyataan yang sangat berani dari bek preman kita Justin Hubner. Mental Australia bisa ciut mendengar hal ini. Dan alasan kuat dibalik Indonesia memakai jersey putih mode Real Madrid. Apakah yang mendasarinya? Simak baik-baik. Bek timnas Indonesia Justin Hubner tidak takut dengan Australia. Skuad Garuda akan berusaha untuk mengalahkan Socceroos. SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Timnas Indonesia akan menjamu Australia. Partai kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu bakal berlangsung pada Selasa 10 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Saya pikir Australia adalah negara yang sangat kuat. Tetapi begitu juga kami. Kami tidak takut kepada siapapun. Kami akan berjuang besok, ujar Hubner kepada wartawan. Persiapan kami bagus untuk pertandingan besok. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mengalahkan Austral dan kita akan lihat bagaimana hasilnya, katanya menambahkan. Timnas Indonesia tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi. Skuad Garuda sukses menahan Arab Saudi 1-1 dalam laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebaliknya, Australia sedang kena mental. Bermain di kandang, Socceroos kalah 0-1 dari Bahrain pada Kamis 5 September. Kekalahan itu mengejutkan Australia. Namun pada pertemuan terakhir kedua tim, Australia menang telak atas timnas Indonesia. Socceroos membantai skuad Garuda 4-0 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Kami berkembang banyak, kita dapat beberapa pemain baru di tim. Level kami juga meningkat sangat pesat, sekarang kami punya banyak pemain berkualitas di tim, imbuh Hubner. Timnas Indonesia rupanya tidak asal-asalan dalam memilih jersey yang dipakai untuk bertanding. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut ada ritual sebelum menentukan jersey pilihan. Indonesia memakai jersey putih ketika bermain imbang 1-1 lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jersey putih juga menyertai hasil apik Indonesia di markas Vietnam beberapa waktu lalu, menang 3-0. Nah, Timnas Indonesia akan meladeni perlawanan Australia dalam matchday kedua grup C di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Idealnya, sebagai tuan rumah, Indonesia memakai jersey utama. Jersey kandang Timnas Indonesia adalah merah-merah dan kandang ialah putih-putih. Namun belakangan seragam kedua yang berwarna putih lebih bertuah untuk tim berjulukan Garuda itu. Timnas Indonesia tidak pernah kalah ketika memakai jersey putih-putih sejak pergantian apparel dari Mills ke Erspo pada Maret 2024. Garuda menang 2 kali dan seri sekali. Dengan seragam putih-putih,
Timnas Indonesia membantai Timnas Vietnam 3-0 pada 26 Maret 2024. PSSI akhirnya mengabulkan permintaan dari Australia jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Kata Sumarji, sebelum datang ke Indonesia, Federasi Sepak Bola Australia meminta satu hal yang diharapkan dikabulkan oleh PSSI. Federasi Sepak Bola Australia meminta tempat latihan Socceroo Oz harus ditutup dengan kain hitam. Tujuannya tentu saja agar tidak ada orang yang melihat pola latihan dari Australia. Adapun Australia menggelar sesi latihan di lapangan A Senayan, Jakarta Pusat. Australia tiba di Indonesia pada Jumat 6 September 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Jakarta, para pemain Australia langsung beristirahat. Para pemain Australia baru melakukan sesi latihan pada Sabtu 7 September 2024. Sesi latihan yang dilakukan tim asuhan Graham Arnold itu digelar secara tertutup tanpa boleh ada media datang. Bolasport.com sempat mencoba datang memantau sesi latihan Australia meski tertutup. Memang terlihat adanya kain hitam yang menutupi lapangan A, tempat Australia berlatih. Kata Sumarji, PSSI sudah mengetahui itu saat ada surat yang masuk dari Federasi Sepak Bola Australia. Sebagai tuan rumah, PSSI menuruti permintaan dari pihak lawan. Kalau di lapangan A itu memang ada permintaan dari Australia. Mereka bersurat ke kami PSSI. Apa yang diminta kami penuhi, kata Sumarji kepada awak media termasuk Bolasport.com di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 8 September 2024. Sementara itu, Sumarji memastikan bahwa Timnas Indonesia sudah siap menghadapi Australia. Bekal 1 poin yang didapatkan saat melawan Arab Saudi menjadi catatan positif untuk melawan Australia. Psikologis mereka luar biasa bagus dan meningkat. Itu yang kami harapkan, kata Sumarji. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10 September 2024. Insya Allah pada pertandingan 10 September 2024 nanti mereka lebih bagus bermainnya. Motivasi terus kami berikan setiap waktunya, tutup Sumarji. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes menyebut bahwa skuad Garuda bisa meredam kekuatan Australia. Tetapi ada syaratnya untuk melakukan hal tersebut. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Pertandingan ini akan menjadi lanjutan perjuangan tim Merah Putih setelah sebelumnya Timnas Indonesia memulai kompetisi dengan hasil imbang. Dalam laga itu, Maarten Paes menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Dia tampil bagus hingga membawa tim Merah Putih meraih hasil imbang dan membawa pulang poin ke tanah air. Dengan hasil ini, tim asuhan Shin Tae-yong dipastikan berada dalam motivasi tinggi untuk menghadapi Australia. Pemain Dallas FC itu mengatakan bahwa rasa percaya diri sedang menyelimuti tim. Oleh karena itu, skuad Garuda pasti akan tampil maksimal agar bisa meraih hasil terbaiknya nanti. Pemain berusia 26 tahun itu cukup percaya diri bahwa Timnas Indonesia bakal bisa menunjukkan perlawanan saat menghadapi Australia nanti. Hal ini karena dia percaya bahwa Timnas Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang bagus dan siap tempur. Kepercayaan diri tim tengah meningkat, apalagi kami mendapatkan hasil imbang dalam laga tandang sulit di kandang Arab Saudi, ujar Maarten Paes kepada awak media termasuk Bolasport.com di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu 8 September 2024. Kami menunjukkan kemampuan pertahanan kami bagus, dan semoga ini berlanjut di laga melawan Australia, ucapnya. Kepercayaan diri Timnas Indonesia memang bagus saat ini.